Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha awliyahu fathan jadidan wa fawzan fawzan azima. Allahumma shalli ala Nabi Hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ashabul fadilah al-karamah wa barakah jami' al-susulah wa al-qadiyah as-sabiyah ma'ad surya raya al-usus al-qadiyah ya al-zaman Rasul radhiyallahu anhu al-Fatihah. Anak semua kita kesekian dua. Pada sore hari ini kita kembali akan ngaji bersama daras kitab Niqozul Himam karya Syekh Ibnu Ajibah. Beliau mensarahi kitab Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Pada sesi sore ini, sebelum lanjut kepada poin hikmah berikutnya, mohon ada yang mereview di pertemuan terakhir tentang ini. Abbas bahas apa ya? Coba Pari, apa catatannya? Yang pekan lalu apa? Tentang tawadu. Tentang? Tawadu. Ya kenapa tawadu? Ada apa dengan tawadu? Mengapa kita mesti memiliki sikap tawadu? Tawadu sebagai kunci kelembutan hati. Allah tidak pernah mengangkat sesuatu kecuali kita merendahkan hati. Barang siapa merendahkan Allah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Ya. Dan barang siapa yang menyambangkan diri pada Allah, maka Allah akan merendahkan dirinya. Oke, ya. Lalu ada rumus apa? Ada rumus yang penting untuk pegangan hidup. Apa? Kalau kita kalau kita merendah, maka Allah tinggikan. Tapi kalau kamu meninggi, maka Allah akan rendahkan. Itu rumus, ya. Ketika kamu memilih jalan untuk rendah hati, maka kamu sesungguhnya sedang melaju menuju tempat tertinggi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Paham betul? Nah, jadi penting anak-anakku semua memiliki satu sikap jiwa rendah hati. Bahasa Inggrisnya apa yang sering diucapkan tentang dia mah orangnya titik-titik. Bahasa Inggris dari tawadu apa? Apa? Rendah hati. Dia mah orangnya titik-titik. H begin with H. Mana? Ministry of Language. Apa? Orangnya rendah hati.
Mana? Dipa? Mana Dipa? Begin with H. Itu. Dia mah orangnya humble. Humble itu adalah beda dengan self lack of confidence ya. Tapi humble. Humble itu adalah rendah hati. Nah, di dalam tradisi sufi ya, semakin tinggi makom spiritualnya, dia semakin humble. Jadi kalau ada yang ngaku dia punya makom spiritual tinggi, lalu sikapnya sombong, maka dipertanyakan ketinggian makomnya. Karena kalau dalam istilah, pernah dengar apa namanya ilmu padi? Apa itu ilmu padi? Semakin berisi semakin itu. Jadi dalam tradisi keruhanian, dalam tradisi spirituality, semakin seseorang berisi dengan ilmu batinnya, maka ia semakin humble gitu. Sebaliknya, kalau dia ujub, sombong, maka sesungguhnya dia sedang menunjukkan level terendah kedudukannya di hadapan Allah. Itu. Oke. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang zikir lisan dan zikir hadirnya hati. Sebetulnya kalau pembahasan tentang zikir ya di dalam bagi kita semua bukan lagi tentang kajian loh. Kita mah sudah pendalaman ya. Bukan lagi tentang imbauan, tapi sudah jadi amalan kita semua. Tapi karena kita ngedaras kitabnya Iqazul Imam pada sesi ini tentang zikir, maka kita akan ngaji. Coba Gus, surah Al-Anfal 45 Gus, dilantunkan, dan Al-A'raf 25. Ada nggak? Katsira la'allakum tuflihun. Tahun Al-A'raf ayat 25. 45. Al-A'raf 205 dan Al-Anfal 45. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
khaifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Allah. Minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Allah. Oke, ya. Sebelum masuk ke pokok hikmah, ya, pokok hikmah Ibnu Athaillah, Aba ingin menuturkan satu kisah yang sangat menyentuh dan mungkin sebagian kamu udah mendengar kisahnya. Siapakah nabi yang diuji oleh penyakit kulit? Apa? Nabi Ayub itu diuji oleh penyakit, kalau sekarang mungkin penyakit kusta ya, sehingga tidak ada 1 inch dalam kulitnya, dagingnya yang tidak dimakan oleh belatung. Jadi penyakit kulit. Wah, dari badannya sekujur tubuh. Jadi sekujur tubuhnya beliau busuk, sehingga tampak belatung merayap memakani busuk dari tubuhnya. Bahkan karena kulit dagingnya busuk, menimbulkan bau. Ya. Oleh karenanya dalam riwayat beliau sampai diasingkan, dijauhkan dari di mana tempat beliau tinggal. Bahkan keluarganya, orang-orang yang mencintainya juga meninggalkan dia. Tidak ada yang tahan. Sehingga Nabi Ayub banyak menyendiri. Meski demikian hebat penyakitnya, penyakit kulitnya yang begitu demikian hebat, ya Parsad, tidak keluar dari lisan Nabi Ayub mengeluh, mengaduh, dan meratap memohon kepada Allah agar disembuhkan. Tidak. Beliau jalani aja semua penyakit akut dari kulitnya, dagingnya, bahkan mungkin menembus tulang sumsumnya. Ia tidak protes, tidak mengeluh, tidak mengaduh, memohon kepada Allah, ya Allah, kapan ini ujian ini selesai, berhenti kapan? Enggak, ya. Tidak keluar, selamat lisannya dari ungkapan permohonan untuk menghentikan ujian itu. Sebaliknya yang keluar dari lisannya adalah, ya Allah, silakan Engkau gerogoti penyakitku itu di sekujur tubuhku sampai ke organ-organ terdalam. Hanya satu pintaku, ya Allah, sisakan lidah dan hatiku untuk tidak digerogoti.
Sebab jika engkau membiarkan sakit itu menggerogoti lidah dan hatiku, bagaimana aku bisa berzikir kepadamu? Nah, itu dahsyat ya. Jadi Nabi Ayub di tengah kesakitannya, di tengah kenestapaannya, yang ia mohon hanya, ya Allah, sisakan hanya lidah dan hatiku saja ya Allah, sehingga aku bisa terus berzikir kepadamu. Ya, kalau sekarang mungkin memohon, yang penting saya bisa dikir jahar sama dikir hobi dah, gitu. Nah itu beliau ya. Nah, karena beliau merasa bahwa hanya dengan itu ia merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, merasakan ketentraman batin. Ya, dengan terus dia berzikir, dia merasakan kedamaian hidup. Nah, pada sesi ini ya, kita simak hikmah atau hikam dari Ibnu Athaillah Sakandari dulu, yang berbunyi, la takun mimman la yadkurullah illa bihuduril qalbihi. La takun mimman la yadkurullah illa bihuduri qalbihi. Janganlah kamu jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah kecuali saat hatinya hadir. Artinya apa ini? Nah, kita nanti bahas ya. Fa idza ghabal qalbu sakata wa la'allahu yaputuhu sawabul jihad fi nafsihi. Jika hati lalai, maka ia pun diam. Bisa jadi ia kehilangan pahala dalam berjihad melawan hawa nafsunya. Nah, itu dari kalam hikam Ibnu Athaillah. Jadi kata Ibnu Athaillah bahwa kita semua harus terus-menerus berzikir, meskipun kadang-kadang hati juga nggak hudur. Maksudnya apa? Ketika kita berzikir jahar, siapa yang ketika dikir jahar ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, mulut menyebut la ilaha illallah, tapi pikiran mengembara. Nah, mengembara kemana? Mar biasanya mengembara kemana, Mar? Mengembara ke asrama, mengembara kemana lagi? Tajil, mengembara ke JM, mengembara ke seseorang, mengembara lagi kemana? Ya. Jadi, nah kata Ibnu Athaillah, jangan berhenti gitu. Teruskan zikirnya. Meskipun zikir jahanmu ya tidak diiringi oleh zikir hobimu. Tentu saja idealnya ketika zikir jahar mesti ada zikir mulut menyebut la ilaha illallah, hatinya zikir hobi. Makanya sebetulnya ketika zikir jahar itu nada iramanya dipadu oleh zikir hobi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu parahan pahaman. Jadi ketika zikir jahar itu, mengapa semua kalau bisa bawa tasbih itu atau tangannya menepuklah. Coba kita coba ya. Coba
Ini dikir hopi nih. 4 ketukan. Itu tuh, itu kan. Allahu Allah. Allahu Allah. Mulut menyebut la ilaha illallah. Oke, kita coba ya. Kita la ilaha yang terakhir ya, yang 3 itu, silakan. Pejamkan mata, nunduk. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus hidupkan apinya. Mulut menyebut, hati mengingat. Jadi idealnya ketika mulut menyebut la ilaha illallah, hatinya berdegup dikir hopi, hudur hati. Tapi seandainya ketika dikir lisan, ketika dikir jahar ya, hatimu seringkali tergoda untuk mengembara ke masa lalu, mengelana ke masa depan, mengawang-awang ke sana kemari, it's okay, fine, teruskan dikirnya. Jangan sampai kamu merasa nggak fokus, nggak dikir. Itu ya. Itu pesannya ya. Dan ketahuilah ketika kamu berzikir sampai kamu ada hatinya, hudur hatinya, itu sebenarnya itu kamu sedang jihadun nafs. Jihadun nafs melawan kelalaian. Ya, teruskan dikirnya. Nah, kita sekarang baca sarahannya dari Ibnu Ajibah. Az-zikru matlubun ala kulli halin. Dikir mesti dilaksanakan di dalam situasi apapun, ya. Dalam kondisi apapun kamu mesti berzikir. Hatta walau kana bil lisan ma'a ghaflatil qalbi. Sekalipun hanya dengan lisan sementara hati lalai. Summal matlub tarkiyat al-lisan ila muwafaqatil qalb. Kemudian yang diharapkan adalah mengangkat level dikir lisan kamu hingga sesuai dengan kondisi hati. Nah, ini maksudnya apa? Kita semua sekarang bergabung dengan kafilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Disingkat apa? TQN. TQN itu sesungguhnya hanya nama sanad, ya. Sanad silsilah, ahli silsilah. Bukan ajaran, ya. Karena ajaran dikir ini ajaran amalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah jawab ya kalau ditanya, kamu lagi dikir apa itu? Ini dikir TQN, bukan. Inilah dikir Kanjeng Nabi Muhammad dan seluruh aulia Allah dan seluruh nabi-nabi Allah. Ingat, kalau ada yang nanya, ya, anak-anakku semua, kalau ada yang nanya, itu amalan habis sholat kamu dikir apa? Dikirnya siapa? Jawabannya adalah yang keras. Dikir apa ini? Dikir Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu. Jangan nyebut dikir TQN. TQN itu nama sanad silsilah itu. Yang sanadnya yang sekarang ya pengampunya ya atau ahli silsilah fi hada zaman silsilah 38 Syekh Muhammad Abdul Ghaus Rasul. Beliau menerima sanad ini, dikir ini dari gurunya siapa? Halo? Gurunya Abah Aos siapa? Abah Anom. Gurunya Abah Anom siapa? Gurunya Abah Sepuh siapa?
Gurunya Pak Ustaz Tolha siapa? Terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu ya, jangan salah jawab. Ini bukan ajaran Suryalaya, bukan ajaran Sirna Rasa, bukan ajaran Godebag, tapi ajaran amalan Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Nah, sanad yang disebut sanad TQN itu ya, di semua silsilah yang ada di Indonesia ya, torikohnya Qadiriyah wan Naqsabandiyah, ada wawunya. Qadiriyah itu dikir jahar, Naqsabandiyah itu dikir hofi. Qadiriyah sanadnya sambung sampai sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah. Sementara zikir hofi sanadnya sambung sampai siapa? Mertua Kanjeng Nabi, ayahnya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar. Oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, dua tuntunan zikir ini ya digabung, disatukan menjadi Qadiriyah Naqsabandiyah ya, yaitu seseorang mengamalkan bukan hanya zikir lisan tapi zikir qalb, zikir hati. Ini masuk ngung ini nih, ngung ini. Nah, di Indonesia TQN itu seperti terpisah. Ketika zikir jahar ya udah zikir lisan aja. Nah, sanad yang sambung dari Syekh Tolha itu di mana makamnya? Di Cirebon. Ya kemarin ziarah, masih ingat di mana makamnya? Di mana? Nah, sejak Syekh Tolha nyambung ke Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, yaitu Abah Sepuh, dalam jalur kita Qadiriyahnya mesti terisi dengan Naqsabandiyahnya. Jadi pengamalan 2-1 itu ketika 2 jadi 1. Nah, ketika zikir jahar harus ada, bukan harus, mesti ada zikir hofinya. Nah itu ya, itu yang beda. Nah ini makanya kita sejatinya dalam ketika berzikir ya, tolong perhatikan, mulut menyebut, hati mengingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu Farhan. Ya. Sehingga besar harapan kalau kamu ketika zikir jahar terisi dengan zikir hofi, maka tidak akan terjadi atau kecil kemungkinan terjadi mulutnya menyebut tapi hatinya kemana-mana. Tapi meskipun begitu kata Ibnu Ajibah ya, meskipun ketika zikir jahar sering off hofinya, sering gak ada hofinya, nggak boleh berhenti, teruskan zikirnya, teruskan. Nah, dan itu adalah perjuangan, itu adalah jihadun nafs ya. Jadi bahasan pokok pada sore hari ini sebetulnya istiqomahkan zikir jahar ya, no matter what happen, dalam keadaan hudurul qalb ataupun enggak, kamu teruskan zikir jaharnya ya. Karena namanya juga proses tarbiyah ya, tidak ada yang langsung sepenuhnya isi. Makanya kan kalau kamu jangan sampai udah mah zikir jaharnya sedikit tapi hatinya selalu mengelana. Makanya banyakin jumlah zikirnya. Makanya ada tadi pagi setelah zikir jahar pengumuman siapa yang melakukan repeat zikir. Repeat zikir itu ya udah zikir jaharnya enggak,
apalagi hobinya. Biasanya nge-repeat itu kenapa? Hah? Tidur, Masya Allah. Apa pernah bilang kata Bang Ustaz, boleh sambil berdiri. Jadi kalau kamu nanti mah yang ngantuk kan, setelah dikir subuh gitu, sambil berdiri aja. Berdiri. Lah, coba contoh berdiri. Mar, contohin Mar. Berdiri, dikir jahar sambil berdiri Mar. Goyang ini tetap Mar. Coba contoh. Nah. Mar ke kanan. Nah gitu Mar. Jadi siapa yang bertugas ya, kelihatan ini kayaknya udah disiram air, udah ditepok-tepok, gak bangun-bangun, berdiri dengan sadar diri, jangan nunggu disuruh gitu ya Mar. Suara keras, pukulan hatinya bergerakan. Karena al-harokah barokah. Ya. Jadi meskipun ya dikir hatinya, dikir lisannya tidak terisi oleh dikir hobi, itu juga ada nilainya lah ya. Dianggap sebagai sebuah tarbiyah. Oleh karenanya, karena kamu itu realistis aja lah, kamu kalau dikirnya cuma 165 kan udah mah dikir jaharnya sedikit, ngelamunnya 75%-nya. Aduh, itu kan. Makanya Abang merasa masih sering ada gitunya, dikir jaharnya yang banyak. Kalau qiyamul lail ya minimal 2.500 lah. Kadang-kadang 3.500, kadang-kadang. Subuh itu 1.000 gitu minimal. Dikir jahar itu. Ya. Apa? Kenapa? Karena ya kita ingin ya kita menjadi orang, pada akhirnya kan gini. Dikir yang kita lakukan, tarbiyah yang diharapkan setelah kamu dikir jahar terisi dengan dikir hobinya itu, kamu menjadi pribadi yang jujur. Kan santri jagat ars jujur. Nomor 1 tuh jujur itu kan apa yang di hati itu yang keluar dari lisan. Makanya dilatih dengan mulut menyebut la ilaha, hatinya mengingat satu nama ini. Agar hidupmu tidak lain di mulut, lain orang yang lain di mulut, lain di hati, sering disebut apa? Munafik. Ya, oke? Kita sebelum lanjut, kita simak hiburan satu ini. Silakan. Ya. Silakan Kakak Asah. Ning Ayesah. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ya orang-orang yang komen di TikTok ini pada pengecut ya. Cuman ya bisanya ngata-ngatain di sini doang. Kalau mau datang. Kalau nggak ngerti nanya, jangan tolol. Ya. Ini aliran sesat, waspada. Ini dicek akunnya, ternyata akunnya cuma followernya 500. Ya, namanya juga nggak jelas. Ya, ini orang-orang pengecut. Ya, petak. Ya. Terus ada lagi mana nih? Ya, orang-orang yang nggak paham ini, nggak pernah ngaji. Oke, ya kita silakan Kakak.
namanya juga iya ini nih ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng ya sama Jangan kapan berpaling darimu, ya Rosa. Bersihkan Terima kasihku padamu.
Terima kasih Ning Ayasa. Oke, itu adalah lagu religi dari Teteh Rosa ya, Teteh Ocha ya. Nah, ini karena netizen bodoh menganggap itu kayak di gereja katanya gitu. Lagu religi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita tadi kan di awal Gus Ali menyenangkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf 205 ya. Nah, di dalam surah Al-Anfal 45 Allah SWT berfirman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini perintah dari Allah agar kita semua banyak zikir, karena garansinya adalah kehidupan yang beruntung. Ya, qad aflaha man zakkaha, itu melalui mekanisme zikir. Makanya tadi Abah pagi-pagi dalam sehari hidup itu banyak sedihnya, banyak bahagianya. Kalau dalam sehari dominan rasa bahagianya, pasti kamu benar-benar dalam zikirnya, pasti itu. Tapi kalau kamu banyak galaunya, banyak gundahnya, banyak sedihnya, itu pasti 1000% karena kamu tidak sungguh-sungguh dalam berzikir. Ya, so jangan nyalahin siapa-siapa. Ya. Jangan, kalau kamu dalam keseharian hidupmu ya banyak diliputi negative feeling, negative thinking, feeling miserable, ya. Itu karena kamu ya tidak sungguh-sungguh dalam zikir. Karena kalau kamu sungguh-sungguh pelaksanaan zikirnya paling sedikit berapa? 165 kali, lebih banyak lebih baik. Dan jadi sehari at very minimum level sesungguhnya dikerja itu minimal 1000 sehari, minimal itu. Minimal banget. Semakin banyak, semakin bahagia hidup kamu. Itu. Dan bahagiamu itu bukan karena ada temanmu yang menghibur, bukan karena kamu nonton komedi, bukan karena kamu mendapatkan hadiah. Tapi bahagiamu itu seperti datang out of the blue gitu. Seperti datang ujuk-ujuk ya. Pokoknya kamu jadi happy aja orang. Kamu jadi orang yang charming, friendly, orang yang selalu senyum. Nah itu pasti karena zikir kamu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi menyampaikan bahwa la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kata Kanjeng Nabi, hendaklah bibirmu, lisanmu selalu basah dengan zikir la ilaha illallah. Ratban bi dzikrillah, Abdul dzikir la ilaha illallah. Ya, kata Nabi, basahi selalu. Basahi bibirmu bukan dengan lip gloss. Siapa yang punya lip gloss?
basahi lisanmu dengan zikrullah, maka hidupmu pasti bahagia. Nah, dalam satu kesempatan hikmah ilmiah, ya, Tuhan saya pernah menyampaikan bahwa dikir itu ada dikir itu ada 3. Dikir jahar, dikir lisan, dikir qalb, dikir hati, dan dikir sir. Dikir sir itu rasa. Nah, setelah turun dari panggung, Tuhan saya Ahmad Sohibul Wafat Tajalladipin menyampaikan bahwa sesungguhnya dikir itu hanya ada 2, dikir jahar dan dikir gabungan, perpaduan antara dikir jahar dan dikir hopi itulah dikir sir. Dikir sir itu apa? Dikir apa? Rasa gitu. Apa yang disebut dengan dikir sir itu? Rasa yang ditimbulkan karena kamu mau dikir jahar dengan dikir hopi. Dikir jahar yang dipandu oleh dikir hopi. Rasa yang dimaksud adalah apa? Kalau dalam istilah tanbih, semoga dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Di bahagiamu bukan karena apa, bukan karena siapa, hanya karena dikir saja. Nah, itu yang disebut dengan dikir sir itu. Ya. Oleh karenanya nasihat dari Tuhan Syekh ya itu tadi ya. Terus tembuskan dikirnya dari lisan ke hati, dari hati ke rasa, dari rasa ke cinta, dari cinta ke mesra. Nah, itu. Apa? Ulangi. Tembuskan dikirnya dari lisan ke hati, dari hati ke rasa, dari rasa ke cinta, dari cinta ke mesra. Kemesraan dengan yang kita cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi kalau dibuat leveling, dikir paling rendah itu dikir lisan, gitu. Mulut menyebut, ya. Tentu saja yang Abdul dikir la ilaha. Pasti di awal-awal di fase perjalanan kamu dikir jahar dulu, makanya. Dikir lisan dulu. Tidak apa-apa, teruskan, tembuskan dikir jaharnya sampai ke dikir hopi. Dikir hopi tembuskan ke sir. Di sir-sir maka yang akan muncul ada cinta. Gitu. Kalau sudah cinta, sudah. Siapa yang jatuh cinta makan apa namanya? Yang rasa coklat apa? Kalau sudah jatuh cinta di mabuk asmara, makan teh kotok rasa coklat gitu ya. Everything is beautiful. Siapa yang lagi di mabuk asmara, semuanya indah. Kalau lagi jatuh cinta dan di mabuk asmara, biasanya dalam hidupnya cirinya satu apa? Dia banyak menyebutnya, betul tidak? Kalau sedang suka sama seseorang, itu namanya menjadi topik pembicaraan. Wah, terus sebut aja namanya, ya. Ya beberapa di antara kamu pernah lah mengalaminya ya. Cuman yang jadi problem adalah ketika rasa itu kamu bangun menjadi relationship yang ya kemudian diwujudkan dengan bukan hanya menyebut kamu ingin ketemu ya, ketemuannya ngumpet-ngumpet lagi berduaan. Nah itu akhirnya botak semuanya, kerudung warna
Ya, tapi ini gambaran siapapun yang jatuh cinta dan di mabuk asmara, pasti di lisannya banyak menyebut orang yang dicinta, betul ya? Nah, begitupun orang yang sudah mahabbatullah, ya, yang sudah jatuh cinta dan di mabuk asmara sama Allah dan kekasihnya, maka yang keluar dari mulutnya, yang ada di lisannya pasti zikir. La ilaha illallah, senang zikir la ilaha illallah. Bahkan kata sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alamatul hubbillah hubbu dzikrillah. Tanda seseorang cinta sama Allah itu dia senang zikir kepada Allah. Makanya kamu zikir itu harus sampai cinta zikir. Karena ketika kamu cinta zikir, zikirnya bukan karena kepaksa, kamu sudah tembus menjadi seorang kekasih Allah. Kamu kelasnya zikir ini udah cinta zikir apa belum? Benar. Ya, apa masih disuruh? Kalau nggak ada disuruh ya. Assalamualaikum ya, langsung bubar. Ya, tandanya kamu sudah tembus cintanya kepada Allah, nggak pernah ninggalin zikir jahar tuh habis sholat. Ini Abah kan survei juga ya. Kalau di rumah habis sholat zikir nggak? Rata-rata kagak. Ada yang rata-rata itu berarti kan majority. Belum ada rasa ingin zikir setelah sholat tuh, kamu belum cinta sama Allah, belum cinta sama makhluk, masih cinta makhluk. Karena jadi itu ini indikator sederhana gitu. Kalau ingin tahu kamu adalah wali Allah, saya ini wali Allah bukan ya? Nah, nomor satu parameternya adalah apakah kamu cinta zikir, kamu suka berzikir, kamu senang berlama-lama dalam zikir. Asimah, kamu udah kelasnya cinta zikir apa masih kewajiban? Yang penting kan paling kata Abah kan paling enggak 195, kalau sibuk 3. Bagaimana? Hah? 3 aja. Tembuskan. Kalau di rumah jujur, zikir jahar enggak? Minimal 165 atau enggak? Di rumah 3. Di sini siapa yang meminimalkan diri 165 angkat tangan kalau lagi di rumah? Kalau di rumah, awas Silver ente. Di rumah siapa yang mau ini merasa perlu minimal 165? Rata-rata kan karena saya sibuk maka boleh 3. Ini itu rata-rata. Sibuk apa? Sibuk nge-game kamu mah. Ya. Kalau main Mobile Legend itu kan bisa di pause kan bisa? Nggak bisa? Wah, parah. Wah, itu berarti itu setan iblis itu Mobile Legend itu. Gimana kalau jago ya? Mulai jam 9 kan nggak putus-putus itu. Nah, itu sholatnya gimana? Misal kamu ada jokinya nggak sholat dong. Ya. Berarti itu udah jadi berhala ya tuh Mobile Legend itu. Ya. Berhala pihadanya. Kalau dulu Lata Uzza patung-patung itu ya. Berhalanya itu patung kalau dulu. Sekarang patung-patungnya adalah Mobile Legend. Karena itu tadi kalau kamu nggak bisa di pause, nggak bisa. Sekali main itu bisa sekitar 30 menit kalau satu game. Nah, satu game itu off. Ada istirahatnya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mainnya itu dari jam misalnya jam 11.50, nah itu azan dulu kita nggak bisa nge-pause, harus dilanjutin terus sampai selesai. Ya, iblis beneran. Iblis. Mobile Legend haram. Karena apa? Ya itu kewajiban sama Allah gimana?
Ya kamu tahu waktu lah kalau main mungkinnya misalnya habis isrok ya sampai jam berapa? Sampai jam 9 lah. Sisanya kamu doing something produktif terus kamu hang out dengan yang circle yang bagus. Wah, gawat nih. Please ya, awal nanti cek lo ya. Apakah gimana ngeceknya ya ini? Hapus harusnya. Kalau misalnya kejadiannya kamu main gamenya di jam-jam nanggung gitu, nanggung lagi ya. Di sini 80% main Mobile Legends ya. Siapa yang tidak main? Angkat tangan. Tapi game yang lain. Oke, sekarang yang sering main tuh apa? Game? Apa? X Mobile. Kayak apa itu X Mobile tuh? Main bola. Itu sama juga nggak bisa di pause. Apa? 5 menitan main. Oh 5 menitan. Oh ya oke lah kalau itu oke lah. Yang penting kamu jangan sampai, aduh. Ya itu tadi waktunya sholat kamu masih tertahan dengan nge-game. Itu kamu sudah berbahaya. Boleh. Ya. Dan kalaupun kamu nge-game, kemarin Abah sampaikan maklumatnya apa? Harus punya wudu. Ingat ya. Jangan main game, megang handphone kalau kamu nggak punya wudu. Siap? Jangan megang handphone untuk nge-game atau whatever kalau tidak punya wudu. Jadi punya wudu, niat nunggu waktu sholat. Catat semuanya, catat. Catat. Mulai hari ini tidak akan megang handphone, main game kalau tidak punya wudu. 1, 2, setelah punya wudu niatkan nunggu waktu sholat. Jadi ahli wudu. Kalau kentut batal lagi, ke kamar mandi wudu lagi, main lagi. Ya, baru main lagi. Kalau kamu bisa seperti itu, maka sepanjang kamu main game kamu sedang sholat, sedang menegakkan sholat. Ya, tapi tentu pas adzan kamu udah ready gitu ya. Banting dulu handphonenya. Nah itu dalam rangka jihadun nafs. Gitu. Oke, kayaknya sudah jam 5, cukup kan ya. Udah ngomong dikir mah udah panjang ya. Kita udah, anakku semua udah banyak di pembahasan tentang dikir. Kamu sudah tinggal mengamalkan, mengistiqomahkan ya. Oke anak-anakku semua, Allah berkahi menjadi seorang yang ahli dikir, ahli wudu, sehingga kamu menjadi ahli sholat. Berkah karomat Tuhan Syekh Pangasaba. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Esa, mana lagu wali bandnya? Siapa? Alhamdulillah Ramadan terus masih akan diakhiri dengan sebuah performance dari Islam. Waktu dan tempat dipersilakan.